Gula merupakan komoditas dasar yang pengembangan dan penyebarannya berhutang besar kepada peradaban Islam. Tanaman tebu berasal dari India dan mulai menyebar ke sekitarnya, tetapi belum menjadi bahan makanan di masa pra-Islam. Bahkan literatur barat mengatakan sebelum abad ke-7 Masehi tidak menyebutkan istilah gula atau sugar. Hingga abad pertengahan, bahan pemanis yang digunakan di Eropa adalah madu. Peradaban Islam tercatat sebagai peletak dasar industri gula. Masyarakat Muslim tak hanya menguasai penggilingan dan penyulingan gula saja. Pabrik dan perkebunan gula dunia pun didominasi umat Islam. Pabrik penyulingan gula yang tersebar di Pakistan, Afghanistan, dan Iran mulai beroperasi sejak abad ke-9 Masehi. Pabrik penyulingan gula pertama itu digerakkan oleh energi yang berasal dari kincir air dan kincir angin. Di dalam kitab Nihayat Al-Arab fi Funun Al-Adab dari An-Nuwairi banyak terdapat informasi mengenai perkebunan tebu di berbagai negeri Islam. Dalam karya Ahmad An-Nuwairi tersebut dibahas juga teknik mengupas dan cara pembuatan gula, serta tata cara menanam gula tebu. Sebelum tebu ditanam, menurut An-Nuwairi, lahan yang akan ditanami harus diolah dengan menggunakan bajak berat atau maharit kibar. Dari semua jenis makanan di abad pertengahan, gula adalah satu-satunya bahan yang membutuhkan proses kimia, sehingga pengolahan gula pada masa itu tidaklah mudah. Dibutuhkan penguasaan dan keahlian teknologi dalam mengembangkan tebu hingga mengolahnya menjadi gula. Beruntungnya, peradaban Islam pada era itu telah menguasai teknologi kimia. Selain itu, penanaman tebu juga membutuhkan area yang sangat luas dan juga membutuhkan jaringan irigasi yang baik. Maka, penanaman dan pengolahan komoditas pertanian tersebut ditangani oleh pemerintah Islam atau khilafah, sehingga negara memainkan peran utama dalam perkebunan tebu dan pendirian pabrik gula. Pada awalnya, industri gula ditopang perkebunan tebu di Faris dan Al-Ahwaz, kota-kota di Iran. Setelah itu, berkembang ke wilayah Laut Tengah. Pada akhir abad ke-14 Masehi, perkebunan gula tebu juga telah berkembang luar biasa di Andalusia dan Algarve. Teknologi gula tersebut bahkan juga menyebar ke Cina. Menurut Marco Polo, para teknisi Mesir dipanggil ke Cina untuk mengajari orang-orang Fujian atau Fukien, sekarang salah satu provinsi di Republik Rakyat Tiongkok, cara proses penyulingan gula dengan menggunakan abu kayu bakar. Sekitar tahun 1420 Masehi, produksi gula telah sampai ke Kepulauan Kenari, Madeira, dan Azores. Gula mulai dikenal masyarakat Inggris melalui jalur Prancis, Spanyol, dan Italia yang komoditas perkebunan gula di sana berasal dari dunia Islam. Bahkan kata sugar yang digunakan bahasa Inggris untuk menyebut gula berakar dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakar. Perkebunan dan industri gula di benua Amerika juga berasal dari peradaban Islam. Sejarawan Paul Lunde mengungkapkan perkebunan tebu yang begitu luas di kawasan Andalusia, terutama sekitar Motril, begitu produktif pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Namun begitu Granada jatuh di tangan penguasa Nasrani, industri gula yang dikuasai peradaban Islam gulung tikar. Umat Islam yang terusir dari Spanyol pada abad ke-15 Masehi bermigrasi ke benua Amerika. Pada tahun 1550 Masehi, tercatat ada sebanyak 3.000 penggilingan gula skala kecil di benua Amerika. Begitulah industri gula berkembang di dunia Islam dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kemajuan besar di sektor industri menunjukkan besarnya peran khilafah dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan demi kemaslahatan hidup manusia. Namun berbeda jika teknologi dan industri berada dalam kendali dunia kapitalis, akan dijadikan alat untuk memuluskan nafsu serakahnya, sebagaimana terjadi sejak dari revolusi industri pertama hingga sekarang. Sementara umat Islam cenderung terjajah tanpa penguasaan teknologi. Oleh karena itu,
Umat Islam harus memiliki keinginan menguasai dan mengembangkan teknologi. Di era khilafah, perkembangan industri akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Khilafah akan melahirkan peradaban baru yang membebaskan dunia dari berbagai bentuk penjajahan. Tidak akan ada lagi ketertinggalan, sebab umat akan menguasai teknologi melalui topangan negara adidaya khilafah. Terlebih lagi, Islam yang diterapkan dalam bingkai khilafah akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.